Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar pembelajaran online atau e-learning dalam pembelajaran IPA. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga proses perkuliahan yang dilakukan secara online ini tetap berjalan dan dapat dilaksanakan secara maksimal. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah ini. Minggu lalu sebelumnya kita mempelajari tentang konsep pembelajaran online, mulai dari pengertian pembelajaran online atau e-learning dari beberapa ahli, kemudian model-model pembelajaran online dan jenis-jenis pembelajaran online. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada pembahasan mengenai ciri pembelajaran online. Sebelum nanti minggu-minggu ke depan, itu kita akan lebih ke praktek mengenai bagaimana pengelolaan LMS, kemudian penilaian berbasis online, kemudian pembuatan Google Site untuk bahan ajar, dan sebagainya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sebuah ilustrasi berikut ini. Nah, ini tentu saja ini ada dua hal yang menjadi fokus kita ya sekarang. Jadi semuanya sekarang sudah merasakan pembelajaran online. Kalau dulu pembelajaran online ini merupakan sesuatu yang mungkin asing, nah sekarang ini sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan dalam keseharian. Nah, di sini kita bandingkan antara online learning dan classroom learning atau pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, secara umum sebenarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu melakukan proses interaksi antara guru dan siswa. Ketika pembelajaran tatap muka langsung, nah di sini mungkin guru dan siswa bisa berinteraksi secara langsung. Nah, kemudian kalau misalnya dalam online learning atau pembelajaran online, guru dan siswa tetap bisa berinteraksi tapi dengan menggunakan media atau ada perantara berupa teknologi. Sehingga di sini mungkin secara interaksi ya akan terasa berbeda dengan ketika misalnya kita melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, bagaimana ciri dari pembelajaran online dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka seperti biasa? Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, tentu saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari 3 sudut pandang. Jadi, yang pertama nanti kita akan bahas bagaimana ciri proses pembelajaran online. Kemudian yang kedua, nanti kita lihat dari sudut pandang siswa. Kemudian kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melihat dari sudut pandang guru dan kompetensi apa saja yang diperlukan oleh guru dalam mengarungi pembelajaran online ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang ciri proses pembelajaran online. Nah, ini ada 4 hal yang menjadi ciri dalam proses pembelajaran online menurut Flinders University. Disebutkan bahwa ada 4 hal yang menjadi ciri khas dalam pembelajaran online. Yang pertama adalah personal, kemudian yang ketiga adalah structure, kemudian yang ketiga aktif, yang keempat konektif. Jadi 4 hal ini yang menjadi ciri dalam pembelajaran online. Nah, nanti kita lihat penjelasan masing-masing sehingga kita tadi bisa membedakan dengan pembelajaran secara tatap muka. Oke, yang pertama personal. Jadi, yang dimaksud personal dalam proses pembelajaran online di sini, bahwa siswa ataupun pembelajar itu bisa menciptakan lingkungan belajar secara mandiri. Artinya, nyaman atau tidaknya proses pembelajaran, efektif atau tidaknya proses pembelajaran, menyenangkan atau tidaknya proses pembelajaran, itu salah satunya bisa diciptakan sendiri oleh peserta didik, oleh siswa gitu ya. Jadi karena siswa misalnya proses pembelajarannya mandiri, yang dihadapi adalah layar, misalnya laptop ataupun gadget yang lain, maka lingkungan belajar yang ada itu bisa dibangun, bisa disesuaikan oleh siswa sendiri. Mau nyaman seperti apa, yaitu dibangunnya adalah oleh siswa. Mau efektif seperti apa, nah itu dibangunnya juga oleh siswa salah satunya. Bahkan menyenangkan atau tidaknya pembelajaran ketika pembelajaran online
itu bisa ditentukan juga oleh peserta didik. Nah, ini yang menjadi ciri khas proses pembelajarannya dari sudut pandang personal. Bahwa siswa secara mandiri bisa menciptakan lingkungan belajarnya. Sementara kalau tatap muka secara langsung, nah itu kan ketika akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, efektif, menyenangkan, peran guru itu sangat vital. Karena ketika siswa akan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang demikian, itu akan istilahnya banyak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang lain. Contoh misalnya siswa yang lain. Oke, jadi ketika proses pembelajaran online ini dari sudut personal, itu siswa bisa menciptakan lingkungan belajar secara mandiri. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dalam lingkungan mandiri, dalam menciptakan lingkungan belajar secara mandiri, di sini akan ada faktor internal dan eksternal yang tentu saja akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi ketika siswa melakukan pembelajaran online, nah di sini akan ada faktor internal dan eksternal yang akan berpengaruh terhadap keberjalanan prosesnya. Nah, yang pertama kecerdasan, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga motivasi, yang keempat kepribadian. Jadi 4 hal ini adalah faktor internal yang pastinya berpengaruh terhadap keberjalanan proses pembelajaran secara online dari sudut pandang personal siswa gitu ya. Apakah rasa ingin tahunya tinggi atau tidak, misalnya ketika dia menggunakan sebuah media atau platform pembelajaran tertentu. Apakah motivasinya tinggi tidak ketika misalnya guru menyajikan bahan ajar secara online. Bagaimana kepribadian dia, interest dia terhadap materi yang disajikan secara online. Jadi itu akan berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran online yang dilakukan secara mandiri oleh siswa. Nah, kemudian faktor eksternalnya yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran online dari sudut pandang personal siswa, yang pertama tentu saja teknologi. Nah, teknologi di sini berkaitan dengan bagaimana ketersediaan misalnya laptop, gadget, ataupun perangkat yang lain. Oke, jadi ketika teknologinya memadai, maka itu akan mendukung proses pembelajaran online. Tapi kalau teknologinya tidak mendukung, tidak memadai, maka itu akan berpengaruh terhadap keberjalanan pembelajaran online yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang bisa berpengaruh terhadap proses pembelajaran online yang dilakukan secara personal, secara mandiri oleh siswa adalah lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar yang dimaksud adalah bisa saja ketika pembelajaran online berlangsung, kondisi di lingkungan, kondisi di luar rumah itu tidak bisa dikendalikan oleh siswa. Misalnya bergantian yang berjualan, kemudian ada suara-suara dari luar rumah. Nah, itu tidak bisa dikendalikan. Artinya itu akan berpengaruh terhadap keberjalanan proses pembelajaran online. Dan yang terakhir adalah kecepatan akses internet. Nah, ini yang mungkin sering terjadi ya. Misalnya tiba-tiba keluar dari Zoom, kemudian ada konfirmasi, mohon maaf, misalnya saya sinyalnya kurang baik sehingga keluar terus dari Zoom. Nah, ini akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dilakukan secara personal oleh siswa seperti itu. Oke. Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran online yang dilakukan secara personal, secara mandiri oleh siswa, itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal diri siswa maupun eksternal. Nah, faktor eksternal inilah yang kadang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya akses internet itu tidak bisa kita kendalikan. Lingkungan sekitar itu tidak bisa dikendalikan. Maka kewajiban kita ataupun tugas kita ketika nanti menjadi guru adalah bagaimana tetap memfasilitasi bila ada kendala yang dihadapi oleh siswa dalam pelaksanaan pembelajaran online. Misalnya sulit untuk masuk Zoom, keluar masuk Zoom, maka guru harus menyiapkan apa yang harus disiapkan. Misalnya bisa membuat rekaman dan sebagainya. Sehingga siswa yang keluar masuk Zoom tersebut tetap bisa mendapatkan materi pelajaran pada pertemuan tersebut. Oke, itu ciri proses pembelajaran online dilihat dari sudut pandang personal. Dan di sini
penting juga untuk aspek personal ini, bagaimana ketika pembelajaran online, siswa bisa menghadirkan kondisi seolah-olah guru itu ada mengawasi dalam setiap proses pembelajaran. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi bagaimana ketika siswa melaksanakan pembelajaran online, guru harus mampu menciptakan bahwa sosoknya itu hadir mengawasi. Siswa pun demikian, harus merasa ketika proses pembelajaran berlangsung, maka itu diawasi oleh gurunya. Nah, ini ketika lingkungan tersebut istilahnya terbentuk, maka itu pembelajaran online-nya akan berlangsung lebih efektif ketimbang siswa tidak bisa menciptakan kehadiran guru gitu, ataupun guru tidak bisa menciptakan kehadiran sosoknya ketika pembelajaran online. Makanya penting bagi kita ketika misalnya nanti mengajar secara online, pastikan semuanya hadir gitu, pastikan semuanya menyimak. Nah, misalnya ketika Zoom meeting, ternyata kameranya off semua. Nah, pastikan semuanya kita panggil satu persatu, pancing satu persatu dengan pertanyaan. Ataupun misalnya ketika pelaksanaannya secara asinkron lewat LMS, maka kita coba buat misalnya presensi kehadiran, kemudian buat forum diskusi, ataupun tugas-tugas yang dikumpulkan lewat LMS tersebut sebagai feedback bahwa mereka istilahnya hadir dalam pembelajaran, atau bisa menciptakan kondisi bahwa guru ada di sekitar mereka, mengontrol pembelajarannya, sehingga dia bisa melaksanakan pembelajaran secara tuntas. Oke, itu dari sudut pandang personal berkaitan dengan ciri proses pembelajaran online. Jadi intinya, untuk pembelajaran online dari sudut personal ini, yang terpenting adalah bagaimana bisa menciptakan lingkungan belajar secara mandiri yang efektif, menyenangkan, kemudian penuh antusias, sehingga bagaimana menciptakan kehadiran guru di ruang pembelajaran online juga itu menjadi penting sebagai controlling dalam pelaksanaannya. Oke, selanjutnya, nah ciri yang kedua setelah tadi personal, ciri yang kedua adalah terstruktur dan sistematis. Nah, sebenarnya untuk ciri proses pembelajaran online ini tidak jauh beda sebenarnya dengan proses pembelajaran tatap muka seperti biasa. Baik dalam penyiapan materi, penyampaian materi, maupun proses penilaian itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Baik online maupun pembelajaran tatap muka langsung, pastinya guru menyiapkan materi. Nah, penyiapan materi ini pasti dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Misalnya lewat RPP, kemudian menyiapkan materi bahan ajar yang akan diberikan, sampai pada menyiapkan misalnya instrumen penilaian yang akan diberikan. Jadi dalam hal penyiapan materi, itu baik online maupun offline, itu sama saja. Kemudian dalam penyampaian materi pun demikian. Baik offline maupun online, itu hampir semuanya secara umum sama. Dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Intinya guru itu bagaimana bisa mengemas materi sedemikian rupa sehingga siswa itu mudah memahaminya. Itu kan harus dipikirkan apa dulu yang harus disampaikan, mana dulu bagian yang penting untuk disampaikan, sehingga itu bisa menjadi fondasi untuk konsep-konsep yang lain. Pun dengan proses penilaian. Nah, tentu saja di sini baik offline maupun online itu sebenarnya tidak jauh berbeda, pasti disiapkan secara terstruktur dan sistematis. Namun mungkin proses dan medianya berbeda. Kalau misalnya offline, misalnya lebih banyak menggunakan paper based ataupun tes lisan secara langsung, ataupun proses diskusi, presentasi, dan sebagainya. Nah, kalau secara online mungkin bisa menggunakan berbagai platform penilaian online. Oke, jadi secara umum untuk ciri terstruktur dan sistematis ini, baik dalam penyiapan materi, penyampaian materi, maupun proses penilaian, antara offline dan online itu tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah online tentu saja pakai bantuan platform pembelajaran atau teknologi. Kalau offline itu tentu saja secara langsung atau direct learning ya, pembelajaran langsung dari guru kepada siswa dengan interaksi langsung. Oke, itu ciri yang kedua, terstruktur dan sistematis. Nah, kemudian yang ketiga,
ciri dari proses pembelajaran online itu adalah mengutamakan keaktifan siswa. Jadi di sini, kalau misalnya proses pembelajaran aktif itu di sini ada siklusnya ya. Jadi yang pertama belajar, kemudian menerapkan, kemudian melakukan, kemudian review. Belajar lagi, menerapkan lagi, lakukan lagi, kemudian review. Nah, ini siklus pembelajaran aktif. Nah, ketika proses pembelajaran online pun ini diharapkan siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, aktif di sini diartikan sebagai bagaimana siswa mampu membangun pemahaman secara mandiri. Jadi penekanannya adalah ketika pembelajaran online, mungkin guru itu bertugas tidak seperti ketika tatap muka, yang bisa mendampingi secara khusus, secara langsung dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Nah, ketika pembelajaran online, itu diharapkan siswa ada inisiatif, ada keaktifan dalam membangun pemahaman yang sedang dipelajari. Jadi misalnya diberikan materi, nah ternyata materi ini kurang dipahami, ketika misalnya berinteraksi dengan guru, nah mungkin responnya agak lambat karena harus melayani siswa yang lain. Nah, maka siswa tersebut diharapkan lebih aktif lagi, misalnya mencari dari berbagai sumber menggunakan teknologi tentu saja. Nah, di sanalah pentingnya keaktifan ketika pembelajaran online. Jadi tidak mengandalkan guru sebagai sumber satu-satunya yang bisa ditanya, yang bisa istilahnya dimintai bantuan, tapi di sini siswa bisa menggunakan fasilitas teknologi yang ada itu untuk mencari segala sumber informasi yang tentu saja berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, jadi di sini penting bagi kita sebagai guru nanti ketika melaksanakan pembelajaran online, bagaimana caranya supaya siswa itu aktif. Oke, mau mencari, mau membaca, mau menganalisis, sampai menemukan sehingga terbangun konsep secara mandiri. Oke, kemudian yang terakhir di sini disebutkan untuk ciri proses pembelajaran online itu adalah terjadinya konektivitas. Oke, jadi aktivitas pembelajaran online menghubungkan antara siswa dan guru, siswa yang satu dan siswa yang lainnya, menghubungkan antara tim mengajar ataupun siswa dengan staf pendidik yang lain. Jadi di sini ketika pembelajaran online pun diharapkan ada konektivitas antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan guru yang lain, ataupun siswa dengan misalnya staf dari bagian apa gitu. Itu harus terjadi konektivitas. Nah, di sini disebutkan bahwa pembelajaran konektif didasarkan pada pembelajaran sosial dan teori pembelajaran konstruktivis. Artinya, belajar tidak harus dipandang sebagai suatu peristiwa, tetapi merupakan sebuah proses yang melibatkan antara memori, kognisi, emosi, keyakinan, dan persepsi. Oke, jadi ini ciri dari proses pembelajaran online bagian konektivitas. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4 ciri proses pembelajaran online. Tadi ada personal, kemudian terstruktur dan sistematis, kemudian ada keaktifan siswa, dan terakhir adalah konektivitas. Oke. Nah, selanjutnya, rekan mahasiswa sekalian, kita lihat, nah ini ciri siswa dalam pembelajaran online. Jadi, ciri ini sekaligus tantangan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa ketika melaksanakan pembelajaran online. Kalau tadi lebih ke prosesnya, proses pembelajaran online seperti apa. Nah, kalau ini adalah lebih ke bagaimana siswa ketika menghadapi pembelajaran online. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dimiliki. Yang pertama, tentu saja di sini siswa harus literate terhadap TIK atau harus memiliki kecakapan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau kita bicara literasi TIK itu sangat luas sekali cakupannya. Mulai dari dia bisa menggunakan komputer, mengoperasikan misalnya laptop, menggunakan gadget, sampai pada dia bisa mengelola informasi. Dari mulai mencari informasi, memasukkan keyword di Google sesuai dengan kebutuhan dia,
sampai pada misalnya dia mendapat informasinya, kemudian merangkum sampai pada akhirnya dapatlah kesimpulan. Nah, itu juga termasuk literasi TIK. Bahkan ketika berinteraksi dengan sesama siswa atau dengan guru, di sana pun diperlukan TIK, literasi TIK. Misalnya menuliskan email, kemudian ada subjeknya. Nah, itu salah satu literasi TIK yang penting. Atau ketika misalnya mengirimkan tugas, baik melalui LMS maupun misalnya email. Nah, siswa itu harus dituntut memiliki literasi TIK di sana. Jadi, ketika mengirim email tugas, jadi tidak hanya mengirimkan saja filenya tanpa subjek, tanpa ada kata-kata atau kalimat di badan email. Jadi idealnya kita ajarkan kepada siswa kita ketika mengirim tugas di email atau di WhatsApp ataupun di LMS itu ada awalannya. Kalau di email berarti harus ada pakai subjek. Subjeknya misalnya studi kasus tentang pembelajaran online di daerah terpencil. Nah, itu subjeknya. Kemudian badan emailnya kita tuliskan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama, kemudian prodi, berikut terlampir tugas mata kuliah ini dengan judul ini. Nah, itu kemudian salam, kemudian tuliskan nama lagi. Nah, itu sebagai bagian dari literasi TIK. Oke, atau bahkan literasi TIK ini juga itu berkaitan juga dengan etika dan keamanan penggunaan teknologi, ya. Jadi ketika misalnya kita menggunakan laptop, menggunakan WhatsApp, menggunakan media sosial, menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain, itu kita tahu batasannya seperti apa sehingga tidak membahayakan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan kita ataupun masyarakat, ya. Jadi tahu bahaya dan kegunaan dari berbagai platform atau bentuk teknologi yang digunakan. Nah, itu literasi TIK. Nah, siswa kita harus memiliki itu, harus literate terhadap TIK, sehingga ini akan berjalan dengan baik pembelajaran online-nya. Oke, kemudian yang kedua, ciri siswa dalam pembelajaran online itu harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, di sini sebuah inisiatif sebenarnya dari siswa itu sendiri. Ketika melaksanakan pembelajaran online itu, tadi dia mau mengkondisikannya seperti apa, mau menciptakan lingkungan belajarnya seperti apa. Apakah lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan sebagainya itu tergantung dari siswa. Maka semangat belajar pun itu akan terbangun, akan dikondisikan sendiri oleh peserta didik itu sendiri. Oke, itu bagian kedua ya, dalam ciri siswa dalam pembelajaran online, yaitu harus memiliki semangat atau spirit yang tinggi terhadap belajar. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Nah, di sini juga ketika melaksanakan pembelajaran online bukan berarti siswa tidak melakukan interaksi atau tidak melakukan komunikasi. Tetap kita arahkan sebagai guru harus membangun komunikasi antar siswa. Jadi siswa A dengan siswa B kita usahakan ada komunikasi. Misalnya ada tugas kelompok. Nah, bentuk tugas kelompok itu adalah salah satu upaya dari guru supaya tetap terjalin komunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Atau misalnya diminta saling menanggapi satu sama lain ketika misalnya Zoom meeting ataupun ketika dalam sebuah forum. Nah, itu juga sebagai bentuk dari fasilitas dalam hal pengembangan komunikasi interpersonal dalam pembelajaran online. Kemudian yang terakhir, ciri siswa dalam pembelajaran online itu harus terbangun iklim atau lingkungan kolaboratif atau harus terjadi kolaborasi antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kita usahakan tetap terjalin kolaborasinya walaupun pembelajarannya dilakukan secara online, secara mandiri dari rumah masing-masing, tapi tetap kolaborasi itu harus kita usahakan, kita fasilitasi supaya tetap terbangun dengan baik. Oke, sehingga kalau misalnya 4 hal ini terbangun dalam diri siswa, maka di sana akan terjadi pembelajaran secara mandiri dalam hal pembelajaran online. Oke, jadi ini adalah ciri siswa dalam pembelajaran online, sekaligus ini mungkin bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini sekarang kita masuk ke ciri guru dalam pembelajaran online. Oke, di sini disebutkan ciri yang pertama adalah pada pembelajaran online, guru, dosen, tutor, instruktur itu menjadi seorang fasilitator. Oke, jadi peran utama ketika pembelajaran online itu guru adalah fasilitator. Walaupun pada prosesnya, pada kenyataannya nanti bisa juga sebagai pemandu atau sebagai narasumber ahli. Jadi yang memberikan materi. Nah, di sini juga disebutkan bahwa guru dalam proses pembelajaran online itu bukan lagi satu-satunya sebagai sumber belajar, bahkan sebagai penentu pengalaman belajar siswa. Oke. Jadi, mau seperti apa pengalaman belajar siswa yang kita berikan? Nah, itu tidak selalu kalau pembelajaran online itu bergantung pada guru tersebut. Tapi tadi siswa juga bisa menciptakan lingkungannya sendiri, lingkungan belajarnya sendiri. Sehingga pengalaman pembelajarannya itu bukan hanya dari guru. Bisa saja diciptakan oleh siswa melalui misalnya tadi mencari berbagai sumber, ketemu jurnal, kemudian dibaca jurnalnya, artikelnya dibaca. Dari sana pun bisa istilahnya memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk ciri guru dalam pembelajaran online yang pertama adalah penekanannya bahwa guru dalam pembelajaran online itu adalah sebagai fasilitator. Sehingga guru bukan satu-satunya yang menjadi sumber ataupun penentu pengalaman belajar siswa. Nah, itu yang harus ditekankan. Kemudian selanjutnya, ciri guru dalam pembelajaran online itu adalah, nah ini, apapun kondisinya, mau itu online maupun itu offline. Nah, di sini guru harus tetap membangun interaksi dengan siswa secara sinkron ataupun asinkron. Oke. Jadi, guru harus tetap memantau bagaimana perkembangan belajar siswanya. Baik secara sinkron misalnya melalui Zoom meeting, melalui Google Meet, ataupun secara asinkron melalui LMS ataupun Google Classroom ya. Jadi tetap guru itu harus membangun interaksi. Dan selain membangun interaksi dengan siswa, guru pun tadi tugasnya atau ciri dalam pembelajaran online ini harus tetap memfasilitasi interaksi antara siswa dengan siswa yang lain. Jadi usahakan guru tetap memberikan arahan agar antar siswa itu ada komunikasi, antara siswa satu dengan yang lainnya ada interaksi. Sehingga tetap di sini interaksi ataupun komunikasinya tetap berjalan walaupun secara online. Nah, itu salah satunya adalah guru yang harus mendorong terjadinya proses tersebut. Oke, jadi dua hal ini yang menjadi poin penekanan untuk ciri guru dalam pembelajaran online. Yang pertama tadi sebagai fasilitator dan bukan hanya satu-satunya penentu pengalaman belajar. Yang kedua, tetap membangun interaksi dengan siswa ataupun memfasilitasi interaksi antara siswa dengan siswa yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah kompetensi guru dalam pembelajaran online. Kalau tadi lebih ke bagaimana ciri ya guru dalam pembelajaran online. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online. Secara umum di sini ada 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran online. Yang pertama tentu saja tadi seperti halnya dengan peserta didik atau siswa harus menguasai TIK atau harus memiliki literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Baik tadi dari mulai menggunakan gadget, kemudian mengelola informasi, menyajikan informasi, sampai pada memahami bagaimana menggunakan gadget atau menggunakan platform belajar ataupun platform-platform yang lainnya secara aman. Oke. Nah, itu berkaitan dengan literasi TIK. Guru pun harus melek itu. Karena kalau tidak menguasai TIK, maka pembelajaran online ini akan terhambat. Oke, kemudian yang selanjutnya menguasai ilmu pendamping. Nah, ini penting bagi seorang guru, selain misalnya memiliki kemampuan profesional di bidangnya, misalnya kita sebagai calon guru IPA, tentu saja pasti akan menguasai konten-konten IPA. Nah, di lain pihak, selain itu, kita pun harus memiliki pengetahuan pendamping. Jadi, ketika misalnya kita akan mengkaitkan antara konsep IPA dengan konsep-konsep yang lain, mungkin dari lintas mata pelajaran, kita sudah memahami
ada keterkaitannya. Oke, jadi tidak hanya dari sudut pandang IPA saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam pembelajaran online ini adalah harus inovatif dan kreatif. Artinya dalam menciptakan atau dalam mengelola proses pembelajaran online, guru harus melakukan inovasi-inovasi dengan harapan siswa tidak merasa jenuh dengan proses yang berlangsung. Oke. Kemudian selanjutnya, mampu memotivasi siswa. Ini juga penting bagi guru, bagaimana menciptakan kondisi lingkungan belajar yang penuh antusias. Oke. Jadi kalau tadi siswa bisa menciptakan sendiri, nah supaya lebih maksimal, guru pun harus mendorong supaya terciptanya lingkungan belajar yang antusias, sehingga akan terbangun istilahnya proses pembelajaran yang lebih aktif lagi. Nah, di sini penting bagi guru untuk memotivasi peserta didiknya supaya lingkungan belajarnya lebih antusias lagi. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya dengan pembelajaran gamification ya, atau dengan berbasis games. Oke, apakah itu dengan quizzes misalnya kalau untuk penilaiannya, ataupun dalam prosesnya ada tahapan-tahapan seperti permainan. Nah, itu bisa dilakukan untuk level sekolah, misalnya di SMP ya. Kemudian selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam penyajian pembelajaran online ini adalah mendesain pembelajaran online. Nah, ini mungkin nanti akan terasa ya oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketika pembelajaran online itu memang proses penyiapannya lebih daripada proses pembelajaran tatap muka. Itu yang saya rasakan pribadi ya. Ketika saya akan melaksanakan pembelajaran secara online, nah saya harus berpikir, minggu ini harus apa nih yang saya berikan, harus metodenya seperti apa, supaya tidak terjadi kejenuhan. Makanya mungkin dalam proses perjalanannya ada yang asinkron, ada yang sinkron, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan quizzes, kadang studi kasus. Nah, itu harapannya mahasiswa yang menyimak, yang mengikuti perkuliahannya tidak jenuh gitu ya. Nah, video ini sebenarnya hanya stimulus saja sebagai dasar materi. Nah, untuk pengembangannya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membaca berbagai literatur ya, dari jurnal, kemudian dari artikel, ataupun dari textbook yang sudah ada gitu ya. Oke, jadi di sini penting sekali bagi seorang guru dalam pendesainan pembelajaran online dengan harapan tidak terjadi kejenuhan. Jadi setiap pertemuan ada bedanya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ke-6 itu adalah mengelola pembelajaran online. Nah, ini mengelola ini kaitannya dengan bagaimana misalnya LMS yang ada itu bisa mencakup materinya ada di sana. Kemudian ketika misalnya ada forum harus seperti apa, ketika ada penilaian, nah penilaiannya seperti apa. Ini harus dikelola dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya memilih bahan ajar. Nah, ini juga penting bagi seorang guru sehingga ketika proses pembelajaran online itu akan sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi siswa. Oke. Jadi di sini penting bagi kita memilih bahan ajar yang tepat. Apakah misalnya lewat informasi via WA ataupun lewat media-media yang lain, itu tergantung dari kondisi siswa. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, kompetensi yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran online itu adalah controlling pembelajaran online. Bagaimana memastikan semua siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, hadir secara daring dalam LMS, kemudian hadir secara daring menyimak video pembelajaran yang diberikan. Nah, itu perlu controlling. Bisa dilakukan dengan misalnya menuliskan nama di video YouTube-nya, ataupun bisa dengan cara menuliskan nama di presensinya, atau kita melontarkan pertanyaan sehingga ada respon. Berarti yang memberikan respon itu yang secara proses masih hadir gitu ya. Secara proses masih hadir mengikuti pembelajaran online ini. Itu sebagai bentuk controlling yang dilakukan dalam pembelajaran online. Oke, jadi itu ada 8 kompetensi yang mungkin ini sudah dimiliki ya oleh semuanya. Tinggal nanti bagaimana kita mengemas, menerapkannya dalam pelaksanaan pembelajaran online yang mungkin ke depan itu akan menjadi sesuatu yang
istilahnya kalau sekarang kan jadi rutinitas ya, setiap hari online terus, baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya mungkin kalau nanti ketika rekan-rekan sudah menjadi guru, nah itu bisa saja pembelajaran online ini hanya sebagai pendamping, oke? Hanya sebagai bagian dari proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan mungkin nanti secara blended learning atau campuran. Oke, seperti itu mungkin untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu memberikan respon di LMS ketika saya mengajukan pertanyaan. Untuk bahan diskusi silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi beberapa saya sudah baca, nah itu menjadi bagian penilaian saya bagaimana ketika rekan-rekan memberikan pendapat ya. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini berkaitan dengan ciri-ciri pembelajaran online. Tentu saja setelah minggu lalu kita belajar konsep pembelajaran online dari mulai pengertian model, kemudian jenis dan hari ini ciri. Nah, diharapkan kita semua sudah memahami apa itu e-learning atau pembelajaran online dan bedanya dengan pembelajaran secara tatap muka. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan ke lebih yang teknis lagi, ke bagaimana mengelola LMS, kemudian mengelola penilaian, mengelola bahan ajar, sampai mengelola misalnya website sederhana ya. Tapi untuk minggu depan kita akan fokus dulu di pengelolaan LMS. Nanti saya kenalkan LMS apa saja yang bisa digunakan ketika pembelajaran. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.